Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 untuk mata kuliah pengantar ekonomi makro pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tentang materi keseimbangan perekonomian terbuka. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan konsep perekonomian terbuka. A. Pengertian. Perekonomian terbuka adalah sistem ekonomi di mana suatu negara melakukan interaksi dengan negara lain melalui kegiatan ekspor dan impor. Perekonomian terbuka mencakup 4 sektor utama, yaitu 1. Rumah tangga sebagai penyedia faktor produksi dan konsumen. Yang kedua, perusahaan sebagai produsen barang dan jasa. Yang ketiga, pemerintah sebagai pengatur pemungut pajak dan pelaku pengeluaran publik. Yang keempat, luar negeri sebagai mitra dagang melalui ekspor dan impor. Selanjutnya, B. Konsep dasar perekonomian terbuka. Identitas pendapatan nasional, persamaan keseimbangan dalam perekonomian terbuka adalah Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M. C sama dengan konsumsi rumah tangga, I sama dengan investasi perusahaan, G sama dengan pengeluaran pemerintah, X sama dengan permintaan luar negeri terhadap produk domestik, M sama dengan pengeluaran domestik untuk barang luar negeri. Jadi, pendapatan nasional itu sama dengan konsumsi rumah tangga ditambah investasi perusahaan ditambah pengeluaran pemerintah ditambah hasil dari pengurangan luar negeri terhadap produk domestik dikurangi pengeluaran domestik untuk barang luar negeri. Jika positif sama dengan surplus perdagangan, jika negatif sama dengan defisit perdagangan. Komponen pengeluaran agregat. Pengertian AE. Pengeluaran agregat expenditure atau AE adalah total belanja yang dilakukan oleh seluruh pelaku ekonomi dalam suatu negara. Dalam perekonomian terbuka, AE mencakup pengeluaran dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, serta interaksi dengan luar negeri melalui ekspor dan impor. Rumus dasar AE sama dengan C plus I ditambah G ditambah dalam kurung X minus M. Dengan artian AE, agregat expenditure, total pengeluaran atau belanja secara keseluruhan dalam perekonomian. C. Consumption, belanja masyarakat atau rumah tangga untuk kebutuhan sehari-hari. I. Investment, belanja perusahaan untuk modal, dalam kurung mesin, bangunan, dan stok barang. G. Government, belanja pemerintah seperti infrastruktur, gaji pegawai, dan layanan publik. X. Ekspor, barang kita yang dibeli orang luar negeri, yaitu uang masuk. M. Import, barang luar negeri yang kita beli, uang keluar. Komponen pengeluaran agregat. B. Komponen AE dalam perekonomian terbuka. Pengeluaran konsumsi C dipengaruhi oleh pendapatan disposable, dalam kurung YD sama dengan Y minus T ditambah TR. Investasi I, pengeluaran perusahaan untuk barang modal. Pengeluaran pemerintah G, kebijakan fiskal aktif. Ekspor neto, dalam kurung NX atau X minus M, selisih antara nilai barang yang dijual ke luar negeri dan barang yang dibeli dari luar negeri. Analisis variabel luar negeri. A. Determin ekspor, dalam kurung X. Ekspor dianggap sebagai variabel eksogen, artinya nilainya tidak ditentukan oleh pendapatan nasional domestik, melainkan oleh faktor eksternal. Faktor-faktor penentu ekspor ada pendapatan negara, mitra dagang, jika ekonomi negara tujuan ekspor, dalam kurung misalnya Jepang, AS, Amerika Serikat, tumbuh. Permintaan mereka terhadap produk kita meningkat. Nilai tukar, kurs, jika mata uang domestik melemah, depresiasi, harga barang, kita lebih murah di pasar internasional sehingga ekspor naik. Daya saing produk, kualitas,
Inovasi dan efisiensi produksi menentukan apakah produk kita mampu bersaing di pasar global. Hai teman-teman, aku Lisna Fitriani. Teman-teman, berbeda dengan ekspor yang nilainya ditentukan oleh pasar luar negeri, impor adalah variabel endogen. Artinya, besar kecilnya impor sangat dipengaruhi oleh pendapatan nasional kita sendiri atau disebut Y. Secara matematis, fungsinya adalah M sama dengan MO plus MY. MO adalah impor otonom. Ini adalah impor yang tetap harus kita lakukan meski pendapatan kita nol. Contohnya, kebutuhan pokok yang memang tidak bisa diproduksi di dalam negeri. M yaitu marginal propensity to import atau MPI. Ini yang menarik. Ini menunjukkan seberapa sering masyarakat kita belanja barang luar negeri saat mereka punya uang tambahan. Semakin tinggi nilai M, semakin besar ketergantungan kita pada barang asing. Syarat keseimbangan ekonomi terbuka. Lalu, kapan sih ekonomi suatu negara dikatakan seimbang? Ada dua pendekatan yang bisa kita gunakan. Satu, pendekatan penawaran permintaan agregat, yaitu Y sama dengan AE. Ekonomi seimbang saat total produksi sama dengan total pengeluaran. Rumusnya Y sama dengan C tambah I tambah G plus X diambil M. Di sini kita melihat peran ekspor neto sebagai penentu keseimbangan. Dua, pendekatan suntikan kebocoran, injection atau leakage. Bayangkan ekonomi seperti kolam air suntikan, yaitu I plus G plus X, dana yang masuk ke putaran ekonomi. Kebocoran S plus T plus M, dana yang keluar dari putaran ekonomi, yaitu tabungan, pajak, dan impor. Keseimbangan tercapai saat efek multiplier atau angka pengganda. Nah, ini poin yang paling krusial. Ekonomi stimulus, ekonomi di negara terbuka seringkali terasa kurang nendang dibanding negara tertutup. Jawabannya adalah efek multiplier yang lebih kecil. Kenapa kecil? Karena ada bocoran impor saat pemerintah mengucurkan bantuan atau dana, sebagian dari uang itu tidak berputar di pasar lokal, melainkan langsung terbang ke luar negeri. Karena masyarakat menggunakannya untuk membeli barang impor. Akibatnya, roda ekonomi dalam negeri tidak berputar secepat yang diharapkan. Baik, saya Dila Denisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin 2.7 yaitu analisis neraca perdagangan dan keseimbangan. A. Neraca perdagangan atau yang disebut dengan balance of trade. Pertama, kita harus paham dasarnya terlebih dahulu. Neraca perdagangan atau yang disebut dengan balance of trade, sederhananya ini adalah selisih antara nilai ekspor atau yang dilambangkan dengan X dan nilai impor yang dilambangkan dengan M suatu negara. Rumusnya simple banget nih, yaitu NX sama dengan X kurangi M. Ada 3 kondisi yang bisa terjadi, yaitu yang pertama, surplus nilai X lebih besar daripada M, artinya kita menjual lebih banyak dari yang kita beli. Ini bagus karena menambah cadangan devisa dan memperkuat mata uang. Yang kedua yaitu defisit, yang dimana X lebih kecil daripada M, kita lebih banyak konsumsi barang asing. Ini bisa terjadi karena ekonomi domestik tumbuh terlalu cepat atau daya saing produk lokal kita masih rendah. Yang ketiga itu seimbang antara nilai X dan nilai M. Kondisinya ideal dan jarang banget terjadi di dunia nyata. B. Faktor yang mempengaruhi. Nah, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi? Di sini yaitu yang mempengaruhi nilai ekspor dari impor itu naik turun. Ada 4 faktor utama. Yang pertama, kurs valuta asing, yang dimana kalau rupiah melemah atau depresiasi, barang kita menjadi murah buat orang luar, maka ekspor naik. Dan sebaliknya, kalau rupiah kita kuat, impor akan menjadi murah. Yang kedua, daya saing produk. Ini soal kualitas, harga, dan inovasi. Yang ketiga, yaitu pendapatan nasional, yang dimana semakin kaya penduduk suatu negara, semakin besar keinginan mereka belanja barang impor. Dan yang keempat yaitu ada kebijakan pemerintah seperti tarif, kuota, atau subsidi ekspor. Oke,
Yang terakhir yaitu ada poin 2.8 yaitu paradoks perekonomian terbuka. Sekarang masuk ke bagian paradoks. Ini hal yang paling menarik. Karena apa? Paradoks perekonomian terbuka secara teori kalau pemerintah kasih stimulus atau misalnya nih, pemerintah menurunkan pajak, pendapatan nasionalnya harusnya naik kan? Nah, tapi di ekonomi terbuka muncul masalah saat pendapatan masyarakat naik, mereka nggak cuma beli barang lokal, tapi juga beli barang impor. 2.8 Implikasi kebijakan paradoks perekonomian terbuka. Yang B, bentuk paradoks dalam kebijakan ekonomi. Pertama, paradoks fiskal, yaitu ketika pemerintah menaikkan pengeluaran atau menurunkan pajak, maka pendapatan nasional memang naik. Yang kedua, paradoks moneter. Penurunan suku bunga mendorong konsumsi dan investasi. Akan tetapi, tambahan konsumsi sering dialihkan ke barang impor sehingga produksi dalam negeri tidak mengalami peningkatan yang optimal. Lalu, yang ketiga ada paradoks ekspor impor. Peningkatan ekspor menambah devisa dan pendapatan nasional. Namun, jika pendapatan naik terus, impor juga akan melonjak. Lalu, untuk solusi mengatasi paradoks, pemerintah perlu menyeimbangkan kebijakan dengan strategi yang tepat, seperti substitusi impor untuk memperkuat produksi dalam negeri serta peningkatan ekspor agar devisa bertambah dan daya saing produk yang lebih ditingkatkan, serta kebijakan fiskal selektif yang diarahkan pada sektor pengganti impor. Selain itu, kebijakan moneter hati-hati diperlukan untuk menjaga kurs tetap stabil sehingga ekspor kompetitif dan impor terkendali. Dengan kombinasi kebijakan tersebut, efek kebocoran impor dapat ditekan dan stimulus ekonomi benar-benar efektif untuk meningkatkan pendapatan nasional. Kesimpulan, dalam perekonomian terbuka, setiap kebijakan fiskal maupun moneter yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional tidak selalu efektif sepenuhnya. Hal ini disebabkan oleh adanya kebocoran impor, di mana sebagian stimulus ekonomi justru mengalir ke luar negeri. Konsep multiplier menunjukkan bahwa angka pengganda dalam ekonomi terbuka lebih kecil dibandingkan dengan perekonomian tertutup, sehingga kebijakan pemerintah harus lebih hati-hati dalam mengelola suntikan fiskal maupun moneter. Selain itu, neraca perdagangan menjadi indikator penting yang harus diperhatikan. Surplus perdagangan memperkuat devisa dan kurs, sedangkan defisit melemahkan daya saing dan menekan pendapatan nasional. Paradoks perekonomian terbuka menegaskan bahwa meskipun kebijakan fiskal atau moneter dapat meningkatkan pendapatan nasional, efek samping berupa kenaikan impor seringkali mengurangi manfaat kebijakan tersebut.